Bab 1238, Permintaan yang tidak masuk akal. Memutuskan untuk membunuh. Siapa yang mengira bahwa Dao Lord Desolate Martial masih mengobrol santai sebelumnya dan akan membunuh dalam sekejap mata. Baru pada saat inilah orang banyak menyadari betapa kuatnya Su Zimo. Sekte Master of Seven Kills Sect berdiri di samping dan tidak bisa bereaksi tepat waktu saat dia melihat tetua di sampingnya mati di tempat. Pada saat itu, yang dia rasakan bukanlah kemarahan, tetapi ketakutan. Pedang putih Qi melewatinya. Bahkan dia tidak bisa bereaksi, apalagi yang lebih tua di sampingnya. Dengan kata lain, jika pedang Qi menebasnya, dia akan menjadi orang mati. Tanpa sadar, Sekte Master of Seven Kills Sect berkeringat dingin. Namun, karena identitasnya, dia berpura-pura tenang tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Meskipun istana besar dipenuhi dengan pembudidaya dari 9 sekte atas, 4 klan bangsawan dan 2 keluarga bangsawan, tidak ada dari mereka yang berani berbicara, semua orang diam karena takut. Serangan pedang tunggal itu mengejutkan semua pembudidaya yang hadir. Master Sekte Stellar Luna Sekte, Blaze Columbus Valley dan sekte atas lainnya sudah duduk dan secara alami menonton dengan dingin di sela-sela. Adapun Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap, Sekte Kabut Darah dan sekte atas lainnya, mereka bertukar pandang. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Pertama, mereka takut dengan metode Su Zimo. Mereka yakin bahwa jika mereka menonjol sekarang, Dao Lord Desolate Martial pasti akan berani membunuh tanpa keberatan. Kedua, karena Master Sekte dari Sekte 7 Pembunuhan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak perlu melawan Su Zimo karena hal ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit sejak sekte atas dan keluarga bangsawan memasuki aula, Su Zimo memiliki kendali penuh atas situasi. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia terus berbicara dengan Master Sekte dari sekte atas lainnya, menginstruksikan Tao Yao untuk mengambil tempat duduk untuk beberapa Master Sekte dan Master Keluarga. Tak lama, beberapa Master Sekte atas dan Master Keluarga aristokrat mengambil tempat duduk mereka. Namun, Master Sekte dari 4 sekte atas dan Master Keluarga dari 1 klan bangsawan dibiarkan menunggu oleh Su Zimo tanpa memberi perintah apapun untuk tempat duduk mereka. Sekte Hantu Gelap, Sekte 7 Pembunuh, Sekte Kabut Darah, Sekte Surgawi Cakrawala Mistik, dan Klan Yuan. Banyak pembudidaya langsung mengerti. Termasuk Dragon Tiger Sect, 6 sekte besar ini pernah mengirim Conjoined Body Mighty Figures untuk membunuh Dao Lord Desolate Martial. Selanjutnya, mereka berlima pernah menuju ke kota Ping Yang untuk mendapatkan barang-barang Desolate Martial. Dao Lord Desolate Martial tidak berniat menjadi musuh dengan semua sekte atas dan keluarga aristokrat, ini adalah satu-satunya targetnya. Sebagian besar Master Sekte atas duduk di kursi mereka. Namun, Master Sekte dari Dark Ghost Sect dan Seven Kills Sect berdiri di aula utama dengan cara yang mencolok. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan dan yang lainnya gelisah tetapi mereka memaksa diri mereka untuk tetap tenang. Su Zimo bahkan tidak melihat mereka dan hanya mengobrol riang dengan Master Sekte lain dan Master Keluarga dari Sekte atas dan keluarga aristokrat. Dia berbicara tentang segala macam kultivasi yang menarik dan legenda kuno. Mereka tampaknya telah dilupakan dan ditinggalkan di tempat, tidak dapat maju atau mundur. Mereka semua adalah tuan dari sekte dan keluarga masing-masing. Di dunia kultivasi wilayah utara, mereka memiliki status bangsawan dan dihormati kemanapun mereka pergi. Tapi sekarang, mereka harus menanggung penghinaan seperti itu. Setiap napas yang mereka tinggalkan di aula adalah siksaan bagi mereka. Meski begitu, mereka tidak berani mengibaskan lengan baju mereka dan pergi. Paling tidak, dari kelihatannya, Dao Lord Desolate Martial tidak berniat membunuh mereka. Jika tidak, mengingat temperamen Desolate Martial, dia akan menyerang sejak lama alih-alih menyeretnya keluar. Namun, mereka tidak tahu apakah Desolate Martial akan membunuh mereka jika mereka pergi sekarang. Tak satu pun dari mereka berani mencoba dan mengambil risiko. Situasinya mendesak dan mereka berlima hanya bisa bertahan. Lama kemudian, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke arah mereka berlima. Sekte Hantu Gelap, Sekte 7 Pembunuh, Sekte Kabut Darah, Sekte Surgawi Cakrawala Mistik, dan Klan Yuan. Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu kejahatanmu? Suaranya tidak cepat atau lambat. Namun, ada tekanan luar biasa yang membuat 5 Master Sekte merasa tercekik. Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap menggertakkan giginya dan menguatkan dirinya sebelum berteriak, saya tidak tahu bagaimana kami menyinggung Anda, Dao Lord. Tolong jelaskan. Master Sekte dari Mistik Firmamen Divine Cult berkata dengan suara yang dalam juga, Dao Lord Desolate Martial,
Master Lang Yue yang agung yang mencoba membunuhmu lebih dari 10 tahun yang lalu telah mengumumkan kepergiannya dari mistik firmamen Divine Cult. Tindakannya tidak ada hubungannya dengan sekte kita. Dia tidak harus mengakui sesuatu seperti itu. Saat dia mengakuinya, itu akan digunakan untuk melawannya. Dao Lord Desolate Martial akan memiliki alasan mutlak untuk membunuh mereka di sini. Selanjutnya, itu adalah kebenaran. Saat itu, 6 sosok perkasa tubuh bersama telah mengumumkan bahwa mereka meninggalkan sekte terlebih dahulu karena mereka khawatir akan melibatkan sekte. Jika sekte hantu gelap, sekte 7 pembunuh, dan sekte atas lainnya bersikeras bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tidak ada yang akan memiliki bukti. Oh, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh dan tidak terlibat dengan mereka dalam masalah ini. Dia terus bertanya, beberapa hari yang lalu, pembudidaya dari sekte Anda ditempatkan di luar kota Pingyang. Apa yang kalian lakukan? Pada saat itu, kami percaya bahwa Anda pasti akan dapat maju ke alam karakteristik Dharma. Karena itu, kami mengirim para pembudidaya untuk memberi selamat kepada Anda. Petik 2. Master sekte dari sekte hantu gelap dan yang lainnya telah lama menyiapkan alasan. Tentu saja, alasan itu dipenuhi dengan celah dan hanya bisa digunakan sebagai pertahanan sesaat saat ini. Mereka tidak mungkin memberitahu Su Zimo bahwa para pembudidaya sekte sedang menuju ke kota Pingyang untuk mencuri harta karunnya setelah dia mati. Tak satu pun dari mereka akan selamat jika dia mengatakan itu. Oh, Su Zimo mengangguk. Sangat bagus. Meskipun Su Zimo terlihat sangat tenang, master sekte dari sekte hantu kegelapan dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Kalau begitu, kalian tidak melakukan kesalahan. Saya adalah orang yang terlalu banyak berpikir. Petik 2. Su Zimo bergumam pelan dan pedang putih ki berangsur-angsur terbentuk di ujung jarinya, memancarkan aura yang sangat tajam. Set, murid dari kelima pria itu mengerut dan mereka tersentak. Pada saat itu, mereka merasakan aura kematian. Tidak baik. Desolate Martial ingin membunuh. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Sekte Master of Mystic Firmament Divine Cult ketakutan keluar dari akalnya dan berkata, aku bersalah. Saya bersalah. Oh. Su Zimo tersenyum. Master sekte dari Mystic Firmament Divine Cult merasakan pikirannya berpacu saat dia menelan ludah. Tidak peduli apa, Master Lang Yue yang agung adalah sosok perkasa dari sekte saya. Kami memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan. Benar, apa yang harus kita lakukan? Su Zimo bertanya dengan senyum ramah. Aku bersedia memberimu kompensasi, Dao Lord. Berhenti sejenak, Sekte Master of Mystic Firmament Divine Cult menggertakkan giginya dan berkata, aku akan memberimu kompensasi dengan senjata Dao Lord Dharmic tingkat sempurna. Su Zimo menarik kembali senyumnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Master Lang Yue hampir membunuhku. Master Sekte, apakah maksudmu hidupku hanya bernilai senjata Dao Lord Dharmic tingkat sempurna? Petik 2. Tidak. Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Cult panik dan keringat dingin mengalir di dahinya. Kami akan menyerahkan 100 eliksir grade 6 dan senjata Dao Lord Dharmic. Ramuan kelas 6 adalah ramuan yang hanya bisa dikonsumsi oleh Dewa Dao karakteristik Dharma. Mereka sangat kuat dan sulit untuk disempurnakan, setiap ramuan sangat berharga. Fakta bahwa Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Cult bersedia untuk menghasilkan 100 dari mereka adalah bukti ketulusannya. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia menggelengkan kepalanya. 1000 ramuan kelas 6 dan 1000 senjata Dao Lord Dharmic di atas kelas superior. 10.000 ton batu roh juga. Bahkan Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya terkejut, apalagi Master Sekte dari Sekte Surgawi Cakrawala Mistik, ini benar-benar permintaan yang tidak masuk akal. Bab 1239, Surat dari Benua Tengah. Tuan Dao, 100 eliksir kelas 6 dan 100 senjata Dao Lord Dharmic sudah menjadi batas kita. Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Cult meratap secara internal dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, saya benar-benar tidak mampu membeli 1000 eliksir grade 6 dan 1000 senjata Dao Lord Dharmic kelas superior. Su Zimo berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mampu membelinya. Anda dapat menggunakan ramuan roh, buah abadi, dan harta universal sebagai pengganti. Petik 2. Xiaoning berkata pada waktu yang tepat dari samping, ramuan roh seperti rumput surga naga kuning, bambu gelap, lingzi 10.000 tahun, buah cahaya perak, teratai esensi sejati, dan buah skanda juga bisa digunakan. Dia adalah seorang Grandmaster Elixir Refinement untuk memulai dan secara alami mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan untuk elixir grade 6 secara instan. Su Zimo berkata,
Sekte Divine Cakrawala Mistik dan Sekte Harimau Naga adalah sekte atas. Dengan fondasi 10.000 tahun mereka, Sekte Dragon Tiger memiliki lebih dari itu. Apakah Anda yakin Mistik Firmamen Divine Cult tidak mampu membelinya? Petik 2. Master Sekte dari Mistik Firmamen Divine Cult hampir menangis. Meskipun Mistik Firmamen Divine Cult mampu membelinya, itu pasti akan menjadi pukulan besar. Langkah tunggal itu akan menghabiskan setengah dari fondasi mereka yang diturunkan selama puluhan ribu tahun. Itu terlalu kejam. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya sama-sama terkejut. Dengan itu, Mistik Firmamen Divine Cult pasti akan menderita kerugian besar. Butuh setidaknya 10.000 tahun bagi mereka untuk pulih. Tiba-tiba, Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan berbicara, jika sekte kami menyerahkan barang-barang itu, dendam kami padamu. Kami secara alami akan menyebutnya genap. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, selama kalian tidak memprovokasi saya di masa depan, saya juga tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Baik, Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap mengangguk. Dengan janji itu, kami akan memberikan segalanya. Ini akan menjadi hadiah ucapan selamat kami untuk kemajuan rekan Daois Desolate Martial ke alam karakteristik Dharma. Dengan Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan membuat langkah pertama, Sekte Tujuh Pembunuhan, Sekte Kabut Darah, dan Klan Yuen juga setuju. Master Sekte dari Mistik Firmamen Divine Cult hanya bisa tunduk juga. Tuan Dao, pasti tidak mungkin kita bisa mengambil begitu banyak harta sekarang. Kita harus kembali ke sekte dan bersiap untuk itu. Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Suzimo berkata perlahan, aku akan melakukan kunjungan pribadi setelah tenggat waktu itu. Master Sekte dari Mistik Firmamen Divine Cult tertawa kering. Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Setelah kunjungan pribadi oleh Suzimo, Sekte Harimau Naga disingkirkan dari wilayah utara, bagaimana mungkin kultus surgawi cakrawala mistik bertahan melawan itu? Dao Lord Desolate Martial benar-benar sesuai dengan reputasinya. Meskipun menghadapi begitu banyak sekte dan faksi sendirian, dia masih mampu mengendalikan situasi. Dia bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Seorang tetua dari Stellar Luna Sekte menyesali dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna menjawab dengan transmisi suara juga, sekarang Sekte Harimau Naga dari 10 sekte atas wilayah utara telah tiada, puncak etiril mungkin akan segera bangkit. Dengan begitu banyak sumber daya dan harta yang dikumpulkan di puncak etiril, fondasi sekte itu tidak akan lebih lemah dari sekte atas kita. Betul sekali. Apa yang kurang dari Ethereal Peak saat ini adalah sosok perkasa tubuh Conjoin. Begitu mereka memiliki sosok perkasa tubuh bersama yang menjaga mereka, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi sekte atas baru di pertemuan sekte atas. Dao Lord Desolate Martial saja sebanding dengan 10 sosok perkasa tubuh bersama. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan dan yang lainnya tidak berlama-lama di Sekte Dragon Tiger dan pergi dengan sedih. Di bawah aura Suzimo, mereka merasa sangat tertekan dan hanya bisa pergi secepat mungkin. Adapun Master Sekte Stellar Luna Sekte, Master Lembah Blaze Lembah Columbus, penguasa keluarga Murong dan yang lainnya, mereka tinggal di Sekte Dragon Tiger untuk waktu yang singkat sebelum pergi. Selama bulan ini, Suzimo tetap berada di Sekte Harimau Naga. Pada akhir bulan, Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuhan, Sekte Kabut Darah, Sekte Surgawi Cakrawala Mistik, dan Klan Yuen mengunjungi satu demi satu dan menawarkan 1000 eliksir kelas 6, 1000 senjata Dao Lord Dharmic kelas atas, dan 10.000 ton batu roh masing-masing. Suzimo menyerahkan semua harta itu ke puncak etiril. Tak satu pun dari item yang layak perhatiannya. Untuk senjata Dharma, dia memiliki platform Lotus Penciptaan, manik-manik Doa Mingwang, dan gunung magnet mistik. Selanjutnya, tubuh sejati teratai hijau miliknya sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmic bawaan. Satu-satunya hal yang menarik bagi Suzimo adalah teknik kultivasi dan manual rahasia yang ditinggalkan oleh Sekte Dragon Tiger. Barang-barang itu berguna bagi tubuh utamanya untuk menyimpulkan martial Dao dan dia memindahkan semuanya ke Ethereal Peak. Setelah itu, Suzimo tinggal sementara di puncak Ethereal. Monyet dan yang lainnya terus mendominasi Wild Lion Ridge. Setahun kemudian, Xiaoning bergerak dan bersiap untuk kembali ke Sekte Elixir yang di benua tengah. Night Spirit menawarkan untuk mengawalnya. Sebenarnya, Xiaoning telah berkultivasi ke ranah Void Reversion yang disempurnakan, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatan tempurnya saat ini. Namun, dia tidak menolaknya dan setuju dengan senyuman. Suzimo sudah lama merasakan ada sesuatu di antara mereka tapi dia tidak ikut campur. Bahkan sebagai saudara,
dia tidak merawat Xiaoning dengan baik selama ini, itu semua berkat Night Spirit. Selanjutnya, itu sudah cukup selama mereka berdua bersedia. Setelah Xiaoning pergi, Su Zimo terus berkultivasi di puncak etiril. Dalam sekejap mata, 5 tahun lagi berlalu. Puncak etiril sangat damai selama 5 tahun terakhir. Setelah pertempuran di Dragon Tiger Sekte, semua orang tahu bahwa Desolate Martial telah maju ke alam karakteristik Dharma. Ditambah dengan keberadaan biksu tua dari lembah pemakaman naga, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, dunia kultivasi telah berubah sedikit. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa semua makhluk hidup dapat berkultivasi. Puncak etiril sendiri telah merekrut lebih dari 1.000 pembudidaya yang mengolah martial Dao selama bertahun-tahun. Serangkaian perubahan telah terjadi di dunia kultivasi wilayah utara karena kebangkitan Su Zimo. Sekte Harimau Naga telah dihapus. Saat puncak etiril naik, itu menarik banyak pembudidaya yang mengagumi reputasi mereka, inti emas, jiwa baru lahir, pembalikan void, dan bahkan dewa Dao karakteristik Dharma ingin bergabung dengan sekte. Tentu saja, masih belum ada sosok perkasa tubuh bersama. Pertama, puncak etiril tidak memiliki sosok perkasa tubuh bersama untuk memulai. Kedua, tokoh perkasa tubuh bersama menguasai suatu wilayah dan tidak terikat oleh sekte. Bahkan sekte super mungkin tidak dapat menyediakan sumber daya yang cocok untuk dikembangkan oleh sosok perkasa tubuh bersama, apalagi puncak etiril. Jika mereka ingin maju lebih jauh dalam kultivasi mereka, mereka mungkin juga menjelajahi beberapa reruntuhan kuno atau tempat tinggal gua leluhur dan mendapatkan beberapa peluang dan pertemuan. Adapun dinasti Zhou besar, sebenarnya, lebih dari 10 tahun yang lalu, dinasti Zhou Agung telah mencaplok dinasti Yu, Grid Xia, dan Grid Sang untuk menyatukan wilayah utara. Selama bertahun-tahun, tidak ada perang antara dinasti dan warga beristirahat dan berlatih seni bela diri. Di bawah pemerintahan Ji Yaoxue, luka-luka yang ditinggalkan oleh bencana penyihir Gu sembuh secara bertahap dan pemandangan yang damai dan berkembang terbuka. Hari ini, Su Zimo merasakan sesuatu dalam pengasingannya dan terbangun. Tak lama, dia mendengar suara ketukan. "Masuk," kata Su Zimo. Meskipun dia telah meninggalkan sekte selama bertahun-tahun, tempat tinggal guanya selalu dipertahankan untuknya. Pintu ke gua tempat tinggal terbuka dan Nian Qi masuk. "Tuan muda, seekor bangau roh terbang dari luar. Ia mencarimu." Oh, sedikit mengernyit, Su Zimo menerima bangau roh. Bangau membawa aroma samar dan jelas dibuat oleh seorang wanita. Dia menyapu pandangannya ke seberang. Alamat di derek roh menunjukkan benua tengah. Membuka bangau roh, Su Zimo membaca isinya tak lama kemudian dan bergumam, "Tidak kusangka itu dia." "Siapa?" Nian Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zimo tersenyum. Dia secara paksa dapat dianggap sebagai teman lama yang pernah saya temui. Berhenti sejenak, dia berdiri dan menghancurkan bangau roh menjadi debu dengan satu tamparan. "Aku harus pergi dan melakukan perjalanan ke benua tengah." Bab 1241, Reuni. Pedang itu adalah senjata roh kelas menengah tapi itu diubah menjadi pasir oleh telapak tangan lembut anak itu. Banyak pembudidaya memandang anak itu seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Bisakah anak ini diubah dari iblis-iblis? Sebuah pikiran terlintas di benak seorang penggarap pendirian yayasan. Saat itu, dua sosok melesat dari puncak etiril seperti pasangan emas, itu adalah Tao Yao dan Nian Qi. Selama beberapa hari terakhir, mereka berdua telah menunggu di dekat pintu masuk sekte dan bergegas saat mereka mendengar aktivitas apapun. Tatapan mereka mendarat pada anak itu dan mereka bergidik. Anak itu memberi mereka perasaan yang akrab. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, mereka akan dapat mengetahui bahwa ciri-ciri anak itu sangat mirip dengan Su Zimo. Satu-satunya alasan mengapa mereka tidak dapat terlihat dengan jelas adalah karena mereka belum sepenuhnya dewasa. Anak itu adalah tubuh sejati Dao bela diri, tubuh utama Su Zimo. Setelah berkultivasi selama 6 tahun di dasar lembah pemakaman naga, tubuh utamanya telah berkultivasi ke transformasi ke-9 martial Dao, kekuatan gajah naga yang disempurnakan. Mengingat kekuatan tubuh utama, bahkan senjata roh bawaan akan hancur, apalagi senjata roh tingkat menengah. Turunnya tubuh utamanya adalah varian untuk memulai. Itu bukan dalam siklus reinkarnasi atau rahasia surgawi. Tubuh utama mewarisi segalanya dari Su Zimo dan berspesialisasi dalam martial Dao. Namun, dia hanya bisa terus menyimpulkan jika dia ingin terus mengolah martial Dao setelah transformasi ke-9. Baik tubuh sejati teratai hijau maupun tubuh sejati naga tidak memiliki energi untuk melakukannya. Tak satu pun dari mereka yang cocok sebagai tubuh utama untuk memahami martial Dao juga. Oleh karena itu,
Tubuh utamanya meninggalkan lembah pemakaman naga dan tiba di puncak etiril. Dia siap untuk menghafal teknik kultivasi dan keterampilan rahasia puncak etiril saat berkultivasi di sana sebelum menyimpulkan. Tuan muda, Tao Yao berteriak dengan cara yang menguji. Itu aku. Tubuh utama mengangguk. Meskipun dia baru berusia 6 tahun, aura yang dia pancarkan sama dengan Su Zimo, tidak ada tanda-tanda kekanak-kanakan. Aku akan pergi ke kota Ping yang setelah berkultivasi di puncak etiril untuk jangka waktu tertentu. Apakah Anda ingin mengikuti saya? Petik 2. Tubuh utama bertanya pada Tao Yao. Tentu, Tao Yao setuju dengan mudah. Dia tidak akrab dengan banyak orang di Ethereal Peak, lebih nyaman baginya untuk tinggal di kota Ping yang sebagai gantinya. Baginya, kota Ping yang adalah rumahnya. Tubuh utama bermaksud untuk kembali ke titik awal kultivasinya juga. Dia akan kembali ke halaman itu untuk terus menyimpulkan martial Dao untuk menyempurnakannya. Halaman itu memiliki arti yang tidak biasa bagi Su Zimo. Benua Tengah. Su Zimo tidak beristirahat sama sekali. Dari saat dia meninggalkan puncak etiril ke persimpangan wilayah utara dan memasuki benua tengah, hanya butuh 3 hari. Kecepatan itu sudah sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun Bangoroh mengatakan bahwa monster yang menjelma dari Sekte Iblis menantang Asura untuk bertarung sebulan kemudian, Su Zimo masih khawatir dan bergegas lebih awal. Su Zimo menentukan arahnya dan melanjutkan perjalanannya. Sehari kemudian, dia tiba di kedalaman pegunungan dan melihat hutan bambu lebat di depannya. Turun, dia berhenti sejenak sebelum masuk. Di dalam hutan bambu, hanya terdengar suara angin yang menggesek daun-daun bambu, membuatnya tampak tenang dan damai. Tidak lama kemudian, tatapan Su Zimo menembus lapisan bayangan bambu dan melihat ruang kosong yang luas di mana sebuah rumah kayu sederhana duduk. Sesosok bersandar di pintu. Rambut hitam sosok itu jatuh dengan santai ke bahunya dan dia memiliki ekspresi dingin. Sebotol anggur kuat ditempatkan di samping kakinya saat pedang panjang dengan aura berdarah diletakkan di lututnya. Asura, Yan Beichen. Yan Beichen baru saja mengangkat toples anggurnya dan hendak meminumnya dalam satu tegukan ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berkata dengan acuh tak acuh, kebencian, bulan belum berakhir. Anda lebih awal. Petik 2. Meskipun roh esensinya terluka, dia masih bisa merasakan seseorang mengintip dari hutan bambu. Namun, dia tidak memperhatikan siapa itu. Su Zimo melangkah keluar dari hutan bambu dan tiba di depan ruang kosong, tersenyum pada Yan Beichen. Yan Beichen pertama kali tercengang. Segera setelah itu, matanya mengungkapkan kegembiraan bersatu kembali setelah waktu yang lama dan dia tidak bisa menahan tawa. Haha, jadi itu kakak Su. Saudara Yan. Su Zimo memanggil dan melangkah maju. Ayo duduk. Yan Beichen menarik lengan Su Zimo dan menariknya untuk duduk. Dia mengeluarkan toples anggur kuat lainnya dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Zimo sambil tersenyum. Saya khawatir tidak ada yang akan menemani saya minum ketika Anda datang. Anda benar-benar tepat waktu. Mereka berdua menabrak toples anggur mereka dan minum seteguk anggur yang kuat. Saya belum mengucapkan selamat kepada Anda dengan benar karena telah menciptakan martial Dao Anda. Sekarang adalah waktu yang tepat. Ayo minum sampai mabuk. Yan Beichen tertawa lagi. Su Zimo mengeluh dalam hati. Setelah bertahun-tahun, Yan Beichen telah berubah secara signifikan. Dia sekarang dipenuhi dengan kehangatan. Bau darah awal yang dia cium menjadi sangat samar, bahkan hampir tidak terlihat. Tidak mengherankan, perubahannya harus dikaitkan dengan satu orang. Saat itu, seorang wanita berbaju putih berjalan keluar dari rumah kayu. Dia memiliki kulit halus dan mata berair. Alisnya terangkat sedikit dan dia memancarkan aura heroik. Su Zimo berdiri dan pura-pura terkejut. Ya ampun, bukankah ini rekan Daois Qin dari Sekte Pedang? Tidak mungkin Su Zimo bisa mengungkap fakta bahwa Qin Pianran mengiriminya pesan di belakang punggung Asura, maka dia pura-pura tidak tahu. Qin Pianran tersenyum lembut dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Saat dia hendak berbicara, Yan Beichen mengibaskannya. Saudara Su, berhenti berpura-pura. Pianran seharusnya yang memanggilmu ke sini, kan? Su Zimo tertegun sejenak. Yan Beichen melanjutkan, waktumu terlalu kebetulan. Kurasa Pianran pasti memintamu untuk datang di belakangku karena dia mengkhawatirkanku. Yan Beichen adalah pria yang cerdas. Dia sudah menebaknya saat dia melihat Su Zimo. Beichen, maafkan aku. Qin Pianran sedikit menundukkan kepalanya. Aku. Su Zimo tahu bahwa tidak perlu terus menyembunyikan kebenaran dan mengangguk. Rekan Daois Qin khawatir tentang keselamatan Anda. Tidak perlu bagimu untuk menyalahkannya.
Kenapa aku harus menyalahkan Pian Ran jika dia mengkhawatirkanku? Yan Beichen tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk menarik telapak tangan Qin Pian Ran. Sudah lama sejak saya bertemu kembali dengan saudara saya. Saya lebih dari senang dan tidak bisa cukup berterima kasih sebagai gantinya. Petik 2. Qin Pian Ran tersipu. Dia merasa malu karena mereka berdua begitu akrab di depan Su Zimo. Su Zimo tersenyum. Sepertinya kamu baik-baik saja selama ini, kakak. Aku bahkan iri karena kamu memiliki seseorang yang menemanimu setiap hari. Setelah jeda singkat, Su Zimo melanjutkan, namun, ada sesuatu yang harus saya katakan tentang Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa roh esensi Anda terluka? Petik 2. Tidak ada gunanya memberitahumu. Asura menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Qin Pian Ran menjadi gelap. Itu semua salahku. Jika saya tidak mengkonsumsi 9 revolusi jiwa kembali eliksir saat itu, luka Beichen akan sembuh sejak lama. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja sekarang, bukan? Yan Beichen tidak keberatan sama sekali dan mengabaikannya. Tapi, kultivasi masa depanmu. Qin Pian Ran ingin berbicara tetapi berhenti, takut dia akan mengganggu Yan Beichen. Dengan roh esensi yang terluka, sulit bagi kultivasi seseorang untuk maju. Siapa yang tidak mati? Bahkan untuk sosok perkasa tubuh bersama, mereka masih akan mati 20.000 tahun kemudian. Petik 2. Yan Beichen berkata, selama aku bersamamu, sehari setara dengan 10.000 tahun. Saya masih memiliki umur ribuan tahun. Dalam perspektif itu, saya akan hidup lebih lama daripada para leluhur Mahayana. Mata Qin Pian Ran memerah dan dia menundukkan kepalanya dalam diam.